Debur ombak menderu memecah karang di pantai paling timur Pulau Jawa itu. Diselingi deru angin laut dan kicauan burung camar menambah keindahan suasana di sekitar pantai. Tak jauh dari situ berdiri bangunan di atas area yang luas. Dengan halaman yang tertata rapi, di dalamnya terdapat banyak sekali ruangan dan kamar. Dalam salah satu kamar, tampak Yuda terbaring pingsan. Di sampingnya, duduk seorang pria tua dengan janggut panjang yang memutih, memakai jubah dan celana serba putih, serta sorban yang menutupi kepalanya. Perlahan, Yuda membuka mata. Dipandanginya seluruh ruangan dengan tatapan mata yang masih samar. Akhirnya, kamu sadar juga, Yuda. Terdengar suara pelan. Yuda kaget, lalu bertanya pada pria tua berjubah putih yang duduk di sampingnya. Paman, bagaimana aku bisa di sini? Tanya Yuda terheran-heran. Nanti Paman ceritakan. Lebih baik sekarang kamu bangun, bersihkan tubuhmu lalu makan hidangan yang sudah disiapkan di meja itu. Lelaki tua itu menjawab sambil tersenyum. Yuda ternyata ada di padepokan Karangsewu, tempat pamannya Ki Heru Cokro tinggal. Setelah mandi dan menyantap hidangan, Yuda keluar kamar menuju sebuah musola, di mana pamannya Ki Heru Cokro sedang khusyuk berzikir. Yuda sejenak duduk di samping pamannya. Tak lama menunggu, sang paman akhirnya menyelesaikan zikirnya. Bagaimana keadaanmu, Yuda? Apa yang kau rasakan saat ini? Pria tua itu bertanya pelan. Aku baik-baik saja, Paman. Tapi aku masih bingung. Bagaimana aku bisa sampai di sini? Seingatku terakhir kali aku ada di dalam hutan. Dan bapakku... Yuda tak mampu melanjutkan ucapannya. Wajahnya tertunduk terbayang kembali peristiwa memilukan saat bapaknya tewas ditelan siluman ular. Perlahan air matanya menetes. Dirimu pingsan berhari-hari. Aku yang membawamu dari dalam hutan itu ke tempatku ini, ucap Ki Heru Cokro. Tapi bagaimana Paman bisa tahu keberadaan kami di hutan itu? Tanya Yuda penasaran. Sebelum peristiwa itu, ibumu selalu datang dalam mimpiku. Dia menangis sambil meminta agar aku datang menolongmu dan juga bapakmu. Sayangnya aku datang terlambat. Bapakmu tak mampu kuselamatkan. Ki Heru Cokro menjelaskan panjang lebar. Sekarang lebih baik kamu sholat dan berdoa. Semoga arwah kedua orang tuamu mendapat tempat yang layak di sisi Allah. Ki Heru Cokro menambahkan. Yuda terdiam dan wajahnya masih tertunduk lesu. Kenapa? Katakan apa yang ada dalam pikiranmu. Tanya Ki Heru Cokro. Maaf Paman, sudah lama saya tidak sholat. Saya jadi malu sama Paman. Ujar Yuda pelan hampir tak terdengar. Pamannya hanya tersenyum sambil memegang pundak Yuda. Ia berkata, aku tahu itu semua karena pengaruh iblis yang bersemayam di dalam tubuhmu. Tapi jangan khawatir, aku akan membimbingmu. Sejak saat itu, Yuda tinggal bersama pamannya di Padepokan Karangsewu, tempat menimba ilmu bela diri dan keagamaan yang sangat terkenal di timur Pulau Jawa. Banyak sekali murid-murid yang mondok di sana. Sampai malam itu, tepat sebulan Yuda tinggal di sana. Bulan purnama bersinar terang di atas area Padepokan. Yuda terlihat gelisah dalam kamar. Sejak tadi ada hawa panas yang menjalar di sekujur tubuhnya, terutama pada bagian 2 titik hitam di bawah pusarnya. Makin lama tubuhnya makin terasa panas. Pandangannya mulai kabur. Secara perlahan terjadi perubahan aneh pada tubuhnya dan akhirnya terdengar suara raungan yang begitu keras. Yuda berteriak keras di dalam kamar. Ki Heru Cokro yang sedang berzikir di musola pun langsung terkejut. Lalu dia bergegas menuju kamar Yuda. Tak lama kemudian, di depannya terlihat pemandangan yang aneh luar biasa. Yuda telah menjelma menjadi sosok makhluk menyeramkan. Sekujur tubuhnya dipenuhi sisik emas, matanya merah menyala, lidahnya menjulur dengan ujung membelah 2.
Astagfirullah. Ki Heru Cokro berseru sambil tetap memegang tasbihnya. Dia ambil satu langkah mundur. Para murid banyak yang berdatangan lalu serentak terkejut melihat sosok Yuda yang menakutkan. Mundur kalian semua. Jangan ada yang mendekat. Yuda ada dalam pengaruh iblis yang sangat berbahaya. Perintah Ki Heru Cokro pada murid-muridnya. Raungan disusul dengan desisan membuat siapapun yang melihat akan merasa nyalinya langsung meleleh saat itu juga. Yuda meraung dan mendesis menjulurkan lidahnya. Ki Heru Cokro tampak tenang. Tangan kanannya masih menggenggam tasbih sambil mulutnya komat kamit membacakan ayat-ayat suci. Ki Heru Cokro maju mendekat. Tapi Yuda dengan cepat menyerang pamannya. Ki Heru Cokro berkelit, wajahnya kini tampak lebih tegang. Yuda kembali menyerang membabi buta, namun hanya dengan gerakan-gerakan sederhana Ki Heru Cokro mampu menghindarinya. Seisi kamar porak-poranda akibat amukan Yuda yang terlihat sangat bernafsu ingin melukai Ki Heru Cokro. Tolong ambilkan garam, pinta Ki Heru Cokro pada salah satu muridnya. Tak lama kemudian segenggam garam sudah ada di tangan Ki Heru Cokro. Bismillah, ucapnya sambil menaburkan garam ke sekeliling Yuda. Yuda merangsek maju, tapi tiba-tiba dirinya meraung, kakinya seperti melepuh terkena garam tadi. Namun Yuda makin ngamuk menjadi-jadi. Dia sudah siap melancarkan serangan berikutnya. Ki Heru Cokro tak tinggal diam. Dilemparkannya sisi garam ke arah Yuda yang langsung meraung kesakitan. Pergi kau iblis, jangan ganggu ponakanku, teriak Ki Heru Cokro sambil menyabetkan tasbih ke arah Yuda. Pemuda itu pun seketika terpental dan menjerit lalu pingsan. Ki Heru Cokro mendekati Yuda yang sudah tak berdaya. Lalu lelaki tua itu mengusapkan tangannya ke sekujur tubuh Yuda yang diam tak bergerak. Perlahan semua sisik emas di tubuh Yuda menghilang, bergantikan keringat yang membasahi sekujur tubuh. Alhamdulillah, angkat dia ke tempat tidur, pinta Ki Heru Cokro kepada beberapa muridnya. Setelah Yuda dibaringkan di tempat tidur, Ki Heru Cokro kembali menaburkan garam ke sekeliling tempat tidur itu. Kita tinggalkan dia, biar dia istirahat. Malam ini dia aman. Tapi aku minta beberapa murid berjaga-jaga di depan kamar. Perintah Ki Heru Cokro pada seluruh murid yang ada di situ. Lalu Ki Heru Cokro pergi menuju kamarnya. Tak lama kemudian, dia nampak khusyuk bersila berdoa memohon petunjuk dari Sang Maha Kuasa. Keesokan paginya, Yuda terbangun dari pingsannya. Dilihatnya seluruh kamar hancur berantakan. Dia benar-benar tak ingat apa yang terjadi. Seluruh badannya terasa sakit. Perlahan dia bangkit lalu tertatih keluar kamar menemui pamannya yang sedang duduk berzikir di luar musola. Yuda coba menghampiri, tapi baru beberapa langkah, tubuhnya langsung ambruk. Ki Heru Cokro terkejut, lalu menghentikan zikirnya dan langsung memapah Yuda kembali ke kamar. Dibantunya Yuda kembali ke tempat tidur, lalu dia duduk di samping keponakannya itu. Lebih baik kamu istirahat dulu Yuda. Badanmu masih lemah, pinta Ki Heru Cokro. Apa yang terjadi padaku paman? Kenapa kamar jadi berantakan seperti ini? Tanya Yuda pelan pada pamannya. Sudah, nanti saja paman jelaskan. Sekarang lebih baik kamu pulihkan dulu kondisimu, ucap Ki Heru Cokro sambil tersenyum. Tak lama kemudian datang seorang gadis membawakan nampan berisi makanan. Nah, itu Arum datang bawa makanan. Nanti kamu makan ya, supaya cepat pulih, kata Ki Heru Cokro. Hari beranjak siang. Yuda baru saja selesai sholat zuhur. Kondisinya kini jauh lebih baik. Lalu dia melangkah keluar kamar mencari pamannya. Ditemuinya sang paman sedang duduk di hadapan murid-murid padepokan. Lalu Yuda ikut duduk bersama mereka. Tak lama kemudian, semua murid membubarkan diri meninggalkan Yuda dan pamannya berdua. Bagaimana kondisimu Yuda? Tanya sang paman. Sudah mendingan paman, tapi masih terasa panas di bagian titik hitam di bawah pusarku, jawab Yuda. Kemudian Ki Heru Cokro menceritakan peristiwa yang terjadi tadi malam. Yuda nampak sangat terkejut, seakan tak percaya dengan apa yang didengarnya. Selanjutnya,
Apa yang harus aku lakukan, Paman? Aku tak mau terus-menerus dikuasai iblis itu. Kita tak boleh gegabah, karena pengaruh iblis itu sangat kuat dalam dirimu. Bagaimanapun, inti sehari iblis itu telah menyatu denganmu, Yuda. Mengalir dalam darahmu, nak. Aku sendiri belum menemukan cara untuk menghilangkannya. Karena kalau dipaksakan, akan merenggut nyawamu. Sambung Ki Heru Cokro lagi. Yuda nampak sedih mendengarnya. Rasanya ingin mati saja begitu menyadari bahwa dirinya adalah manusia setengah iblis. Saat ini yang bisa kita lakukan adalah mengurangi pengaruh iblis itu, mengendalikannya agar tak mampu menguasai dirimu. Ki Heru Cokro menambahkan, bagaimana caranya, Paman? Kekuatan iblis itu sangat besar. Aku tak mau sampai mencelakai orang lain, tanya Yuda pada pamannya. Caranya dengan mendekatkan diri pada Sang Maha Pencipta, karena Dia adalah sumber dari segala kekuatan yang ada di alam semesta ini, kata Ki Heru dengan bijak. Perdalam ilmu agamamu, perbaiki ibadahmu, perbanyak amalmu, karena dengan begitu engkau akan selalu ada dalam lindungannya. Sambung Ki Heru Cokro lagi. Yuda mengangguk-angguk dengan wejangan dari pamannya itu. Ada setitik harapan terpancar dari matanya.